Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Arab. Adapun teori Arab menurut Buya Hamka pada bukunya yang memiliki judul Sejarah Umat Islam yang diterbitkan pada 1997 dijelaskan bagaimana banyak bukti masuknya agama serta ajaran Islam di Indonesia. Bukti itu sendiri yang dimaksud oleh Buya Hamka adalah naskah kuno Cina yang menyebutkan bagaimana sekelompok bangsa Arab yang menetap di pesisir Pulau Barat Sumatera tepatnya pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan di mana pada saat itu masih merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ditemukan pula batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang meninggal pada tahun 672 Masehi. Proses masuknya agama Islam ini berlangsung pada abad pertama atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori adalah Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan Hamka. Beliau merupakan salah satu ulama serta sastrawan Indonesia. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori adalah Haji Abdullah Karim Amrullah atau yang dikenal sebagai Hamka. Beliau merupakan salah seorang ulama serta sastrawan Indonesia. Hamka sendiri mengemukakan mengenai pendapatnya tersebut pada tahun 1958, di mana saat itu orasi yang disampaikannya pada Dies Natalis, perguruan tinggi Islam negeri yang berlokasi di Yogyakarta. Menurut pandangan beliau, motivasi awal kedatangan orang Arab ke Indonesia tidak dilandasi berbagai nilai ekonomi, namun didorong adanya motivasi serta semangat untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Saluran penyebar Islam di Nusantara menurut teori Arab yaitu ada melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, tasawuf. Kedua yaitu teori Persia. Teori Persia merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia serta berkembang di negara Indonesia. Menurut beberapa sumber mengemukakan isi dari teori Persia ini adalah agama Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia di antara rentan 7 tahun hingga 13 Masehi melalui perdagangan dan berasal dari Persia. Menurut teori Persia, agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-7 atau ke-10 di Pulau Sumatera. Teori Persia ini dicetuskan oleh dua profesor bernama Profesor Husain Jajadiningrat dan Profesor Umar Amir Husain. Masuknya agama Islam ke Nusantara menurut teori Persia ini yang pertama yaitu ditemukannya beberapa peringatan adat seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tebuik di Bengkulu dan juga Sumatera Barat. Upacara-upacara tersebut adalah upacara yang biasa dilakukan di Persia untuk mengingat serta mengenang cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain bin Ali. Bukti kedua yaitu adanya bukti kesamaan dalam ajaran Sufi yang dipercaya serta dianut oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri merupakan salah satu ulama Sufi di Indonesia yang berasal dari kota Jepara. Sufi Irannya memiliki aliran Al-Hajjaj. Bukti ketiga yaitu adanya persamaan batu nisan milik makam Malik As-Soleh dengan makam Maulana Malik Ibrahim dikarenakan daerah sekitar Gujarat bercampur dengan pengaruh dari Persia. Dan bukti ketiga yaitu adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Nusantara atau bahasa Indonesia. Bukti keempat yaitu adanya persamaan bahasa dari bahasa Persia dan bahasa Melayu. Ini membuktikan bahwa adanya penyerapan bahasa Persia menjadi beberapa kosakata untuk bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Gujarat.
Teori ini pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh seorang yang bernama Picknapple pada abad ke-19. Ia adalah seorang sarjana dari Universitas Leiden, Belanda. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Keterangan ini diperkuat dengan inskripsi tertua di Sumatera Berangka tahun 1297, 5 tahun setelah kedatangan Marco Polo. Bentuk inskripsi ini merupakan batu nisan bertuliskan nama Sultan Malik As-Soleh. Keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini dikemukakan oleh Slamet Muljana yang menyatakan bahwa sultan di Demak ini adalah peranakan dari Cina, termasuk juga Wali Songo. Wali Songo menurut Slamet ini termasuk juga dari peranakan Cina. Menurut Slamet Muljana ini didasarkan pada sebuah kronik tentang Sampongkang. Slamet Muljana bercontoh Sultan Demak Penembahan Patah. Sebagai pendukung teori ini, dalam kronik Sampongkang bernama Penambahan Jinhan, namanya Ginaya. Arya Damar sebagai pengasuh penambahan Jinbun pada waktu di Palembang